Hari ini kita berada di Sleman. Kita akan mengunjungi Candi Kalasan. Candi Kalasan terletak di Desa Kalibening, Tirtamani, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yaitu 16 km ke arah timur dari kota Yogyakarta. Candi ini juga disebut dengan nama Candi Kalibening sesuai dengan nama tempat berdirinya candi tersebut. Keberadaan Candi Kalasan dimuat dalam prasasti Kalasan dengan angka tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Prasasti ini ditulis dengan bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Pranagari. Pada prasasti tersebut, menyebutkan bahwa para pendeta Wangsa Shailendra memberi saran kepada Maharaja Tejapurnama Panangkrana untuk mendirikan sebuah bangunan suci yang digunakan untuk memuja Dewi Taraf. Di sekeliling candi terdapat sisa-sisa stupa yang dahulu berjajar mengelilingi candi. Menurut para sejarawan, stupa-stupa kecil di sekeliling Candi Kalasan berjumlah 52 buah. Namun tidak ada satupun yang dapat disusun kembali menjadi bentuk yang utuh, karena terlalu banyak batu asli yang telah hilang. Stupa-stupa tersebut berfungsi sebagai tempat abu jenazah para pendeta, yang setelah meninggal jenazahnya dibakar dan abunya ditanam di bawah stupa. Di bawah dan di antara stupa-stupa tersebut, ditemukan 81 buah peti batu dengan beberapa di antaranya masih lengkap dengan periuk untuk menyimpan abu, sebuah cermin kecil, dan beberapa potong logam. Sekalipun candi ini telah dipugar pada tahun 1927 dan pada tahun 1929, namun masyarakat tetap akan menemui kesulitan untuk melihat keindahan Candi Kalasan ini. Hal ini karena ada banyak bagian-bagian yang terpaksa tidak dapat dikembalikan seperti sedia kala, disebabkan karena banyak batu-batu aslinya yang hilang. Candi Kalasan berdiri di atas sebuah alas yang berdenah bujur sangkar dengan ukuran 45 x 45 meter, sedangkan tinggi candi sampai dengan batas atap yang masih tersisa adalah 24 meter. Alas candi dahulu diduga dibatasi dengan pagar langkan yang dihias dengan genta atau stupa di bagian atasnya. Dari tinggi candi yang 24 meter tersebut dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Candi Kalasan memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan candi lain, yaitu adanya sebuah batu berbentuk setengah lingkaran, tepat di depan tangga sisi timur. Batu tersebut disebut moonstone atau batu bulan, yang lazim terdapat pada kuil-kuil Buddha di India Selatan. Di setiap sisi terdapat tangga naik ke emperan candi yang dihiasi sepasang kepala naga pada kakinya. Di hadapan anak tangga terbawah terdapat hamparan lantai dari susunan batu. Tahun 750 hingga 850 Masehi, kawasan utara Jawa Tengah dikuasai oleh raja-raja dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan menyembah Dewa Siwa. Selama kurun waktu yang sama, wilayah selatan Jawa Tengah dikuasai oleh raja-raja Wangsa Shailendra yang beragama Buddha Tantrayana yang memuja Dewi Taraf. Akhirnya kedua Wangsa bersatu melalui pernikahan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya dengan Pramudawardhani, putra Maharaja Samaratungga dari Wangsa Shailendra. Oleh Raja Panangkaran,
Sesuai permintaan para guru Wangsa Shailendra, akhirnya dihadiahkan Desa Kalasan untuk didirikan bangunan suci berupa candi untuk pemujaan Dewi Taraf bagi umat Buddha kala itu. Hiasan pada sisi luar candi bagian kaki, berupa relief jambangan yang seakan-akan memuntahkan bunga-bunga dan sulur-suluran, sebagai lambang kemujuran dan kebahagiaan. Hiasan kala pada Candi Kalasan, dipadu-padankan dengan makara yang melengkung ke bawah. Makara merupakan relief yang menyerupai bentuk binatang. Makara yang menghiasi relung-relung Candi Kalasan terdiri dari 2 buah, masing-masing melengkung ke bawah dengan kepala keluar dan ke dalam. Terdapat 4 buah pintu di Candi Kalasan pada setiap sisi candi, namun hanya pintu di sisi timur yang bisa masuk ke tubuh candi. Bila dilihat dari pintu utama tersebut bisa dilihat bahwa Candi Kalasan menghadap ke timur. Pada dinding-dinding candi terdapat cekungan untuk menempatkan arca, walaupun tidak semua cekungan berisi arca. Pada atas pintu candi terdapat kalamakara, serta hiasan pahatan wanita bersila yang memegang benda di kedua tangannya. Relung candi pada sisi kiri dan kanan atas pintu candi terdapat hiasan sesosok dewa dalam posisi berdiri memegang bunga teratai. Pada Candi Kalasan ini, terdapat lapisan penutup candi yang dinamakan Bajralepa, yaitu semacam plesteran di ukiran batu halus. Detail dari hiasan Bajralepa ini yang merupakan salah satu ciri Candi Kalasan, yang juga dijumpai pada Candi Sari. Denah bangunan Candi Kalasan berbentuk persegi. Atapnya segi 8 dan puncaknya berbentuk dagoba atau stupa. Keadaannya sudah sangat rusak, hanya bagian selatan yang masih utuh. Konon, bilik pusatnya dahulu memiliki arca perunggu setinggi 6 meter yang kini hilang. Sedangkan ketiga biliknya juga kosong. Tubuh dan atap candi dihias dengan ukiran-ukiran yang sangat indah. Terdiri dari relung-relung, sulur-sulur, arca-arca Buddha, dagoba-dagoba dan arca Gana, yaitu manusia kerdil berperut buncit yang biasanya memikul barang. Di dalam bangunan candi yang tampak sekarang, ternyata ada konstruksi yang lebih tua. Karena itu beberapa ahli mengatakan bahwa bangunan yang ada sekarang itu merupakan bangunan tambahan di sekitar abad ke-9. Bangunan aslinya jelas memiliki usia yang lebih tua daripada itu. Bila candi ini dilihat dari dalam, candi ini disusun dari tumpukan batu-batuan yang saling terkait dan melebar ke bawah. Candi ini hanyalah satu di antara sekian bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah orang-orang hebat yang memiliki cita rasa seni tinggi yang tidak kalah dengan bangsa lain.